modelnya udah nungguin tadi. Hello, good morning. So like this is second day we are in Iwalik. Mana bang? Karena ini hari kedua kita di Iwalik. Kita kemarin nyampe hotel jam berapa? Kok jam 1 kita nyampe hotel. Sial nih, biar joket gini ya. Kita semalam nyampe hotel jam 1. Ada orang makan sampai tengah malam. Jadi udah kita sampai hotel jam 1-an kayak gitu. Sekarang kita lagi breakfast di hotel. Ini hotelnya kita bilang butik hotel kayak gitu di sini. Kita tinggal di sini. Ini jam berapa sekarang? Jam 10. Biasanya tuh di hotel-hotel yang aku sebelumnya pergi ada mbaknya masuk. Oke, yang aku pergi itu biasanya jam 7 udah mulai. Jam 7 tuh breakfast udah mulai, tapi di sini jam 9. Slow living. Kayak di sini memang sistemnya slow living. Tadi aku sempat keluar pagi jam 7. Tapi di jalan juga kosong, nggak ada orang. Sampai jam 9 aku di luar tadi literally nggak ada orang. Bisa dihitung orang ada berapa. Dan jam 9 aku tanya tadi, katanya memang di sini tuh siang baru mulai kehidupannya tuh siang baru mulai di sini. Nyari sampai malam. So today plan kita hari ini kita mau ke Junda. Kita mau ke Junda naik kapal, kayaknya naik ferryboat dulu, seberang kayak kalau nggak tahu nanti di sana ada apa aja kita lihat nanti. Junda itu pulau di yang like berhubungan dengan Iwalik juga. 20 menit insyaallah kita akan di Junda. Nih aku tunjukin dikit. Hotelnya. Abaikan orangnya ya. Kita lagi ini aja kita. Lagi hotelnya kayak gini literally. Makanya niat kalau berdiri gue yang bisa Abaikan itu aja. Saya lucu di sini. Kecil, cute place kayak gitu. Kalau malam di sini bisa ada bar. Abaikan orang ini. aja. Ini asli nggak sih? Ini asli nggak ditanya? Palsu lah. Asli Cuma ya. Ini asli deh. Heran. Kita tadi lagi nyari Jami, ada yang itu, tapi nggak tahu ini bukan Jami yang kita mau datangin. Berat kayaknya ini. Cek. Dari dekornya itu kayak dari peninggalan, kayak dulunya gereja kayak gitu. Cuma orang tahu. Cuma lihat ini. Ini kayak like sangat berbeda dengan masjid-masjid yang di Istanbul. Kayak nggak ada corak-corak kayak gini masjidnya itu. Namanya Cenarle Jami di sini. Very interesting tuh. So ini kita lagi jalan seperti ini. Namanya apa? Majaron Sokak ya. Majaron ini daerah Majaron Sokak kayak gitu. Bukan makaron bacanya, semua orang pada bacanya makaron, katanya bukan Majaron. Majaron. Di sini terkenal dengan olive. Like di semua daerah itu banyak banget olive-nya kayak gitu. Jadi agak olive oil. Ya ke sini kok. Mau ke pantai, kalau mau ke Sahil ke sana. Tapi lu mau ke mana?
Terus ini kita udah nyampe di Saat Lijami. Kenapa kakak kita ke sini? Apa yang terkenal dari sini? Ini salah satu highlightnya karena dulu dia adalah gereja Oh. yang mana saat di jam itu karena si ininya tuh ada clock towernya di atas. Oh iya, baru tahu ada clock towernya itu. Ketika dia dikonversi jadi jam, menaruh. Dia kayak barok sih. I see. Tapi dalamnya lebih megah yang Alibay Cenarle tadi itu. Mau masuk ke dalam nggak? Masuk lah, aku udah masuk. So like we going there now. Ini jalan-jalannya cantik kali. Enaknya di sini tuh kalau mau jalan ya udah kita jalan kaki aja. Jalan kaki udah kita udah dapat banyak. Terus kenapa ada orang yang parkir mobil di lorong kayak gini nggak ngerti lagi cuy. Ini dia apa nama museumnya? Taksiarhis. Ternyata ini first cathedral church di Aiwaluk. Ini yang pertama kali itu. BTW kita dapat Utrecht Billet free tiket kayak gitu. Kenapa? Karena hari ini Hari keberuntungan kita. habis berkurban ya kita, jadi alhamdulillah kita dikasih Berkorban perasaan. So like kita di dalam gereja ini gerejanya somehow lebih terang. Biasanya itu kalau gereja di Turki itu lebih gelap, tapi gereja ini lebih cerah kak kalau dilihat. Biasanya itu like bangunannya tuh nggak warna kayak biru kayak gini, ngerti nggak sih? Setiap gereja di Turki rata-rata either kayak brown kayak gitu, jadi memang lebih gelap. Cuma yang ini nggak tahu, lebih itu. Coba lihat itu kenapa salibnya itu nah yang gini salibnya tuh terbalik gitu nggak sih? Kayak gantungannya dijadiin kayak bentuk salib gitu, aku nggak tahu. Coba bunlar Kim, ini siapa mereka? Ini kayak papas-papasnya mereka gitu nggak? Ini kayak salah satu, kalau menurut aku juga gereja yang lumayan wow di Turki sih. Beda tapi gereja ini. Ini kayak bukan lagi di Istanbul, bukan lagi di Turki, kayak di Roma kayak gitu nih tempatnya. Malu dilihatin orang. Sekarang kita sekarang udah naik boat untuk mau penyeberangan ke mana, Junda Island, Junda Adası dari Ayvalık ke Merkez itu sekitar 20 menit ya katanya, 20 menit doang. Kita tinggalnya di Ayvalık Merkez. Ada satu spot lagi kalau yang mau jalan-jalan ke Ayvalık itu harus pastinya ke Junda Adası. Nggak tahu tempat katanya sih. Cuma nanti kita cek dulu gimana. Dingin. Itu katanya di sana, sih. Setengahnya orang yang ambil. Gak kelihatan.
kelihatannya gersang banget sih untuk sebuah pulau itu. Nggak tahu lah. Dari semalam juga kita ke Setan Surprasa, kelihatan gersang dari atas. Sekarang pun kelihatan sumpah gersang kali. Di meter ya. Ini kita habis baru turun dari kapalnya, langsung ini udah nyampe di Sunda Island. Ternyata kayak gini sih semuanya memang. Cuma di siang dulu baru kita kesini untuk ke dessert. Like dalamnya kayak gini tuh. Emangnya Tash Cafe, pokoknya kita nanti akan kesini lagi untuk like for the melon ice creamnya. bagus kan? Bu bölümce, kuru bölümce, taze fasulye. Sorma var. Aku sih mau sama ini. Sekarang kita coba yang pertama, penasaran sebenarnya dengan ini. Gila sih, gila. Ini namanya jirit tabak katanya. Ini zaitinnya lebih wow. Iya, ya sangat. Like zaitinnya berasa like Jauh banget yang kita makan kemarin. kemarin like bodoh. Nah, coba yang kemarin. Ini udah gue tata, mau gue foto di dalam nih. Sebel. Ntar aku cobain yang Shonodani and Shimne. Segar. Emang harus yang berlucu. Bunun zeytinyağı daha şeydi. Mesela dün yedik zeytinyağı pek bastırılmadı benim çok az. Ama biraz tuz daha isterdim. Masa? Biraz daha tuz isterdim kayak mau. Udah bilang bisa. Ini dia pas dimasaknya, apa namanya? Yang kemarin bunganya terlalu layu. Begitu kita makan udah nggak ada lagi rasa. Jadi kalau di aku masih ada rasanya dikit. Karena kayak rasa tapi Ini engkinar. Apa namanya? Artichok. Artichok. Coba tes ya. Pengen sama wortelnya. Pertama kali aku makan engkinar ini. Like first time. Beneran? First time. Bisa nggak sih? Nggak tahu ya. Terus kayak apa ya rasanya? aku awal-awal rasanya kayak yang aku nggak suka. Terus udah itu Aneh. lemaknya, tapi terus udah itu enak. Lemaknya lemak banget. Berlemak kayak gitu. Awalnya kayak very earthy. Ngerti gak sih? Like very earthy kayak gitu. Ya harus pakai lemon gitu nggak sih? Karena polongnya kayak. Kayaknya mungkin karena polongnya. Oh beda iya. Konsumsi. Dan apa namanya? Beberapa soalnya Tapi kayak orang Indo nggak makan ya. Saya tidak mau. Enak sih. Cocok cuma mungkin lebih pedes. Ya nggak sih? Kayak kalau kita kayak harus lebih pedes kayak gitu. Atau gurih. Kayak kurang gurih kayak gitu. Kita nggak ada yang makan kayak gitu. soalnya Jangan lupa exane ya gitu. Jangan lupa exane. Ternyata bukan serangan tadi malam gue pikir kan agak bengkak ya telapak. oh Ternyata emang sakit aja stuck. oh Karena aku tuh punya dua sepatu yang ini tuh yang udah busuk sebenarnya. Tapi saya aku buang. Dan baru Jesse. Kecil makannya. Ini udah tipis banget loh.
Harum saknya. Nggak sih? Kayak ada harum saknya, berasa banget. Mampus ya. Ini tempat bikin apa olive oil pabriknya itu. Yang mau olive oil extra virgin ini like early harvest misalnya kayak gini. Ini 100% yang dari Sunda Island nih. Yang dari sininya kayak gitu. Ini punya bapak itu, Pak Mehmet Akyale. Udah. Ansta. Sumpah ini bagus padahal. Sudah di bukit di Cunda. Like ini ada kincir anginnya tapi kurang kelihatan. Capek juga naik ke atas. Kita setelah naik demi melihat pemandangan ini, tak apa yang kelihatan. Like TPC. seperti ini di atas Junda, Udah gitu aja. Akhirnya setelah perjuangan. Guzal lama bak. Di sini lebih bagus. Kita tadi dari mana tadi? Mana tadi? Dari sana. Jalan kaki ke sini. So sekarang kita udah nyampe di, kita mau coba es krimnya di sini. Es krimnya terkenal dengan literal melon ice cream, tapi setengah melon terus dikasih es krim di atasnya. Kita coba gimana. Oke. Ini kita di tempat ini, salah satu tempat paling terkenal di Junda. Tempatnya kayak gini memang, namanya Tash Cafe. Sebenarnya itu yang terkenalnya itu kopinya, Turkish Cafe-nya, tapi kalau Turkish Cafe itu saya 110 normal sih kayak gini. Kita pesen yang ini kaun ichi dondurma, harganya 300 lira. So tempatnya tuh kayak gini. Banyak hidangan. Tapi harga melon aja sekarang satu ini berapa sekarang? Jatuh satu. Kok sekarang di Istanbul di pasar udah 50. Lurus ya nih. Sumpah sangat enak. Arkadaşlar, sekarang kita gimana? Jalan pulang. Jalan yang jauh. Kita jalan udah apa? Perjalanan di Junda hari ini berakhir sampai di sini. Gimana Kayak ketawanya? kayak apa namanya?
tadi mau makan malam di sini tapi kayak harganya kayaknya lebih mahal dari semalam tempat yang kita makan di Aiwalak. Jadi Jujur banget sih di vlog. ya Kayak miskin loh. budget kita tidak mencukupi, jadi kayak Marketnya udah dari padahal rencana aku tuh satu hari 1.000 lira doang budgetnya. Tadi pas ngecek kemarin habis 3.000 lira rupanya. Like ya udahlah ya. But it's worth it. Sekali-sekali liburan, 3 hari liburan. Nanti 3 hari liburan kayaknya nanti habis 9.000 lira deh. Mampus ya Allah. Kalau mama awak tahu kayak mana ini. Udahlah ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Selalu membahagiakan orang lain, kadang-kadang membahagiakan sendiri. Ini pas lagi sunset kita jalan pulang. Jalan yang jauh. Ini apa namanya? Kalau perjalanan ini apa namanya? Voyage. Perjalanan laut. Kita naik lagi kapal. Kenapa? Karena Tiko pengen naik kapal lagi. Aku ingin naik ini bus, bisa biar melihat daratan. Terus kenapa dari awal kita ke arah sini? Jadi biasa sen hayır dedin başta. Allah. Kapal lah. Nazrius. Karena di Istanbul juga kapal banyak ya. Ya udah lah ya, kasihan orang Ankara nggak ada kapal, ya udah biar naik kapal. Kasihanilah kami yang tidak memiliki kapal. Sekarang kita lagi cobain apa ini? Coba Bob. Makan. Hai guys. Enggak kelihatan muka lu. Tambah udah kelihatan. Ketemu lagi sama gue. Ya udah. Halo guys, sekarang kita lagi di Majalah Muhallebi GC. Ini Muhallebi terkenal di sini. Muhallebinya ini dia dari sekian banyak chefnya. Ada yang paling terkenal itu bademli. Jadi kita akan mencoba yang bademli. Coba. Ditemani dengan segelas chat. Ini nggak dicoba. Ini Muhallebi ini tuh sejenis makanan penutup yang terbuat dari susu. Teksturnya kayak bubur, asam-asam karena badem ya, kacang. Dingin, lebih enak dikonsumsi dingin memang. Somewhat mirip kayak bubur oatmeal. Jadi penasaran nggak sih? Gimana menurut kamu? Apakah it worth it? Ini worth it banget buat kalian yang ingin makanan penutup tapi nggak pengen yang terlalu berdosa. Mau tahu rasanya? Datang ke sini ya. Tadi kan ada kopinya kakak Tiko. Coba nggak usah. Tapi emang nggak sulat ini. Lebih kayak sulat kalau aku. Nishasta tapi susunya kental keras kalau aku. Ya nggak gitu kok. Tapi nishasta. Tadi aku sih kental. Tapi ya kayak bubur sumsum gitu jatuhnya, bukan kayak fla. Soalnya kan kayak mahal itu kayak lebih ke fla gitu. Mungkin gara-gara si badem itu kayak bikin lebih kental. Ngerti nggak sih? Kalau aku kayak gitu. Sama Hafif juga. Aku sering bikin rehan lagi. Aku juga sering bikin rehan kok. Rehan beda sama hibiscus. Enak ini sih. Ini rehannya lebih berasa kayak gitu. Dan nggak manis. Aku suka. Coba.